Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada di pertemuan keenam, yaitu tentang potensi komunikasi antar pribadi, ketakutan dalam berkomunikasi, pentingnya asertivitas dalam KP, reward, dan reinforce. Ya, lanjut saja langsung ya. Jadi, potensi diri itu merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Jadi itu uh, definisi dari potensi diri. Di sini ada 4 kategori potensi diri, yaitu potensi otak, emosi, fisik, spiritual. Kemudian dimensi diri terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu dimensi individu. Jadi individu adalah pribadi atau diri sendiri. Setiap manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Jadi itu dimensi individu. Jadi memang sudah ada sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah dimensi sosial. Jadi setiap manusia memiliki potensi sosial. Ini dapat diartikan setiap manusia dikaruniai benih untuk bergaul. Di dalam bergaul pasti ada unsur saling menerima dan memberi. Jadi kita bisa terpengaruh ya akibat dari uh, interaksi yang kita lakukan. Kemudian ada dimensi susila. Jadi berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah dimensi agama. Jadi pada hakikatnya manusia adalah makhluk beragama atau religius. Konsep diri adalah aspek diri yang paling penting. Konsep diri bukanlah faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dibentuk dan dipelajari dari pengalaman individu dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian uh, berikut ya bisa dilihat tentang pengertian konsep diri dari beberapa pakar. Jadi intinya itu adalah konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi konsep diri itu uh, merupakan inti dari kepribadian seseorang dan mempengaruhi perilaku serta perkembangannya. Kemudian ada teori penghargaan diri atau self-esteem. Jadi John Rawls dalam teori penghargaan diri menyebutkan terdapat paling tidak ada dua konsepsi tentang penghargaan diri. Pertama, sebagai cara pandang individu tentang nilai, keyakinan, rencana hidupnya ke depan, dan menghargai hal-hal tersebut. Yang kedua adalah mencakup kepercayaan diri tentang kapasitas tertentu dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Kemudian, konsep psikologis dari teori pilihan ini adalah manusia hidup dan bertindak dalam peristiwa dengan beban tanggung jawab yang melekat. Jadi kita dapat menerima masa lalu uh, sebagai masa masa lalu dan bertanggung jawab untuk kita sekarang dan masa depan. Lalu ada self-awareness. Jadi kesadaran diri adalah kemampuan individu dalam mengenali dan memahami diri sendiri secara menyeluruh. Mulai dari kita harus tahu sifat kita, watak, perasaan, emosi, cara pandang, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Jadi self-awareness ini juga berarti kemampuan melihat diri secara objektif dengan melakukan refleksi dan introspeksi.
Lalu apa sih karakteristik self-awareness? Yang pertama ada attention ya, perhatian, ada wakefulness atau kesiagaan, ada architecture atau aspek fisiologis, ada recall of knowledge atau mengingat pengetahuan, dan yang kelima adalah emotif. Lalu ada indikator self-awareness. Yang pertama adalah mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri. Yang kedua, mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang ketiga, mempunyai sikap mandiri. Lalu dapat membuat keputusan dengan tepat. Lalu terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. Dan yang terakhir adalah bisa mengevaluasi diri. Nah, di sini ada teori pengungkapan diri, self-disclosure, seperti ini ya, ada kayak jendela. Yang pertama ada open area, blind area, hidden area, sama unknown area. Jadi, teknik Johari Window itu adalah teknik yang mengkondisikan seseorang untuk mau berinteraksi dengan orang lain dengan menerima umpan balik dan berbagi dengan apa yang diinginkan agar seseorang mendapatkan informasi tentang dirinya. Sehingga seseorang itu dapat memahami dirinya, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Uh, Lalu menurut Hall and Legend dalam buku Samsu Yusuf mengungkapkan bahwa kepribadian adalah kecakapan sosial, yang kedua adalah kesan yang ditunjukkan seseorang terhadap orang lain. Oh ya, kembali ke sini ya. Jadi tadi ada 4 kotak ini ya. Jadi yang pertama itu di sini ada open area. Jadi area di mana kita uh, dan orang lain tahu apa yang ada di kita gitu. Lalu yang kedua itu blind area. Jadi tidak diketahui diri sendiri, namun diketahui oleh orang lain. Yang ketiga hidden area. Jadi diketahui diri sendiri tetapi tidak diketahui orang lain. Dan yang keempat adalah unknown area. Tidak diketahui diri sendiri maupun orang. Nah, ini ya, uh, ketakutan berkomunikasi. Jadi ini berdampak pada banyak aspek, baik disadari maupun tidak. Setiap orang dipengaruhi oleh ketakutan komunikasi, dan tingkat ketakutan yang dialami seseorang dapat berdampak positif dan negatif terhadap kinerjanya. Jadi kepikiran ya. Tapi kita sebagai uh, orang komunikasi ya, kan kalian mengambil jurusan komunikasi berarti tidak boleh nih ada kata-kata ketakutan berkomunikasi. Lalu ada perilaku asertif. Jadi, perilaku asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pribadi dan pihak lain. Jadi, di sini kita lebih mengerti, kita lebih mau terbuka, tapi kita harus tahu batasan-batasannya. Jadi kalau saya bisa artikan asertif itu sebenarnya keterbukaan. Keterbukaan kita terhadap orang lain. Di situ pun ada yang namanya kita percaya kepada orang lain. Lalu aspek-aspek dalam perilaku asertif menurut Albert and Emmons, yang pertama adalah bertindak sesuai dengan keinginan sendiri, mampu mengekspresikan perasaan jujur dan nyaman, mampu mempertahankan diri, mampu menyatakan pendapat, namun tidak mengabaikan hak-hak orang lain. Dan ini komunikasi antar pribadi dalam memberikan reward dan reinforce. Jadi penggunaan reward untuk memperkuat perilaku positif. Sedangkan reinforce atau penguatan dilakukan dengan memberikan penghargaan saat perilaku yang diinginkan tercapai. Jadi kita memang di sini
sering ya kita saat ini kan kayak misalnya kita udah kayak berhasil, kita harus memberikan reward ke diri kita gitu. Kemudian dan yang ketiga adalah penting untuk membangun motivasi dan meningkatkan hubungan interpersonal. Ya, sekian ya pembahasan pada hari ini tentang potensi KAP, ketakutan dalam berkomunikasi, pentingnya asertivitas dalam KAP, reward dan reinforce. Apabila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.